Terkadang niat baik kita tidak langsung mendapat satu senyuman, tapi malah menguji kesabaran. Ketawanya itu jangan juwengkelin, padahal cuma satu panel kepala Jupiter aja. Ngono lek ngulang-ngulang rong dino lek wis parah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita dapat pekerjaan motor laki-laki atau motor sport yang nggak berfairing. Kondisinya masih original catnya, cuman untuk bagian tangki ada beberapa bagian yang penyok atau rusak karena mungkin bekas rabah jatuh ketika di standar. Terus catnya tak lihat, cat originalnya juga terdapat karat-karat yang sudah mulai timbul pada cat originalnya. Jadi karena ini kita juga ngejar cepat, pengennya sehari selesai, jadi datang hari ini, esok harinya langsung pengennya cepat diambil karena keburu-buru. Jadi kita nggak main kupas untuk tangkinya, hanya kita apa ya istilahnya, kita culik itu apa, hanya kita amplas atau sanding, habiskan area yang berkarat-karat saja, jadi nggak total kita kupas, enggak. Untuk epoksi kita pakai yang 2K PU supaya cepat kering. Jadi datang pagi kita dempul, langsung kita sanding main kering, sanding dempulnya, kemudian sore hari sudah kita aplikasikan epoksi itu sekitaran jam 4. Jadi waktu habis maghrib itu langsung sanding yang area kita epoksi tadi. Untuk amplas yo bertahap dari grade 500, 600, terakhir 800. Kalau emang memerlukan amplas 800 supaya ngilangin baret amplas ya, langsung kita aplikasikan cat dasarnya. Ini cat yang kita mainkan dari epoksi tadi PU, cat dasarnya juga PU. Karena warna yang dipinginkan ini warnanya yang harus memerlukan dasar warna silver, karena banyak main warna mutiara di atasnya. Untuk warna nanti kita bahas. Yang jelas untuk warna dasarnya ini catnya PU, jadi kita harus sekalian nyebur. Kalau sudah main langsung nyebur, jangan besok-besok. Kalau besok-besok kerugian waktu lagi, ngesek lagi, kerugian bahan lagi yang jelas. Untuk kasus pada media yang tadi terdapat dempul pada tangkinya, sebenarnya waktu sehari ini sebenarnya nggak ideal ya. Tapi kalau untuk DP 100 yang pernah saya coba, asal kita aplikasinya bertahap tipis yang nggak langsung tebel, terus media yang didempul ini nggak sampai dengan tebel-tebel banget, dia tak lihati DP 100 ini meskipun waktunya sehari sudah layak kok, maksudnya nggak ambles. Asal ya itu tadi aplikasinya tipis-tipis, terus media yang didempul juga nggak terlalu tebal. Saya mengamati dari beberapa pekerjaan saya yang sudah keluar dari bengkel itu menggunakan DP 100, aplikasinya sehari, baik itu media ABS atau media plat, sampai sekarang tak lihati masih aman-aman saja. Tapi kalau memang dasar bahannya nggak mampu, seperti halnya mungkin dari brand lain yang pernah saya alami, kejadian menyakitkan dempul ambles. Jadi pagi itu kita dempul, kemudian sore harinya kita epoksi, malam harinya kita cat, esok paginya kita kesek, kita cek kembali, terus kita clear coat. Memang 1 hari, 2 hari, 3 hari aman, tapi ternyata setelah lebih dari waktu seminggu dempulnya ambles. Kalau sudah seperti gitu, wah pusing. Untuk aplikasi cat dasarnya di sini kita tetap main keringan. Jadi bagaimana aplikasi setipis mungkin tapi nutup. Jadi supaya satu menghindari absorb clear yang nanti kita aplikasikan di atas cat intinya. Yang kedua juga menghindari keriting karena ada media yang catnya masih orisinil terus amplasannya jebol. Jadi tekniknya ya tetap main kering. Main keringnya bagaimana? Bisa kita siasati dari main tinernya lebih sedikit daripada ketika aplikasi di siang hari. Terus mode aplikasinya bagaimana? Pakai mode aplikasi yang cepat, jadi supaya tumpukan catnya itu bertahap selapis sampai dengan nutup. Jadi nggak langsung tebal nutup, enggak, karena tetap kita kasih kesempatan thinner di lapis pertama untuk menguap. Jadi sat. Apalagi kalau untuk warna silver seperti gini, kalau kita mungkin aplikasinya terlalu merendam, satu boros, kedua tumpukan jumlah cairan catnya terlalu berlebih, hasilnya catnya bubur, yang keduanya bisa mungkin mendung, parahnya keriting.
Jadi cepat itu bukan berarti boros ya, tapi malah irit. Tapi kalau pelan justru malah akan boros dan jumlah penumpukan cairan akan semakin tebal dan banyak. Oke, main malam kalau menemukan hasil tembakan yang seperti gini. Ini tadi aku coba main thinner yang agak encer, terus tak tembak dengan aplikasi yang agak basah, maka hasilnya ngembun seperti gini. Kalau kita lihat di cuaca, sebenarnya di sini suhu masih relatif ideal ya. 31 dengan kelembapan 67 ini sebenarnya angka yang aman untuk main malam, apalagi warna silver dengan suhu seperti gini masih aman. Jadi ini memang salah aplikasi mixing ratio thinner yang terlalu banyak atau campuran encer dan gaya tembakan yang terlalu basah. Jadi solusinya kalau menemukan tembakan seperti gini, kita kesek, jangan langsung timpa. Kita kesek seperti gini, cukup kesek lari aja pada terutama area-area yang ngembun atau yang mendung ya. Kemudian kita tembak lagi dengan mixing rasio thinner yang kita buat agak kental. Kalau seperti gini diteruskan langsung ditembak, ya hasilnya nanti ujung-ujungnya relatif dapatnya silver yang cukup tebal, gugur. Meskipun hanya ini cat dasar, tapi juga akan tetap berpengaruh pada cat utamanya. Oke, kita tembak lagi dengan tembakan yang agak kering. Ini mix rasio thinner udah saya ubah, campuran saya buat agak kental. Kita mainkan kering. Tawar seperti gini, tapi jangan sampai dengan masir. Jadi antara tengah-tengah, enggak mendung ya enggak masir. Nah, cukup kembali terlihat gurih. Kita lihati. Kalau memang mendung dalam waktu 5 menit itu sudah bisa kelihatan ya, atau catnya kering itu sudah kelihatan mendung. Nah, ini mendungnya hilang. Mana ini? Oh, warna silver. Oh, gini. Nah, ini mendungnya sudah hilang. Lolos. Oke, dan begini hasil untuk cat dasarnya. Jadi setelah waktu masuk isya sudah selesai semua untuk cat dasarnya. Istirahat isoma sambil nungguin catnya kering ya, paling tidak jeda 1 jam lah sambil kita ngoplos. Nanti baru bisa kita aplikasikan untuk warna utamanya. Meron. Lek misalkan gaya terus Iron Red enggak apa ya, Mas? Kepadangan ya? Coklat ya, coklat gitu ya. Dia jelas apa kok? Ini mintanya kalau dinane tapi dia lebih gelap, Mas. Untuk warna utamanya permintaannya sama seperti halnya Air King kemarin yang kita geledup, cuman nggak pengen terlalu oranye, jadi pengennya agak kemerah, tapi nggak menyamai dengan warna originalnya. Jadi di sini saya ambil inisiatif tinta yang sama persis seperti kemarin, hanya saya tambah dengan mutiara merah atau apple red, dan saya tambah sedikit flip control supaya partikelnya bisa ngepiar ya. Untuk tinta yang saya gunakan saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk mode aplikasi cat utamanya sama halnya seperti ketika kita aplikasi warna dasar tadi ya. Jadi tetap main tipis karena ini malam hari. Jangan sampai terjadi penumpukan cairan yang berlebih, jangan sampai ngembun atau bubur. Dan untuk warna memang kita dituntut untuk agak ekstra ya, karena ini kan nggak ada unsur warna silvernya. Jadi cuman tinta marun, pearl red, pearl orange atau pearl brown, dan fleet control. Kurang lebih seperti halnya main warna candy tone. Cuman kalau warna ini ekstranya adalah kita dituntut untuk supaya partikelnya terlihat ngepiar. Jadi kalau candy tone kan nggak ada unsur warna partikelnya. Kalau ini ada partikelnya, jadi supaya tetap partikelnya ngepiar gimana? Jadi menjaga semprotan tetap kering, nggak sampai dengan masir, tapi basah nggak sampai dengan bubur. Wes, mumet toh. Untuk setelan spray gun sama seperti halnya ketika tadi aplikasi cat dasar, jadi pattern tak buka full, untuk angin tak buka di
2 ulir ya, saya 2 ulir. Terus untuk jarum saya buka 2 ulir setengah lebih, jadi nggak sampai 3 ulir. Jadi untuk jaga tetap partikelnya supaya nggak sampai bubur. Mainnya seperti gini, mungkin akan terlihat seperti buang-buang, tapi padahal ini sebenarnya irit. Karena apa? Ini tipe spraygannya model center core ya, jadi yang basah di tengah, yang samping tuh tipis. Terus aplikasi kita buat cepet supaya partikelnya tetap terlihat ngepiar, nggak bubur. Saya malah pengen kapan-kapan buat sosial eksperimen tentang aplikasi cepet sama aplikasi lambat dengan setting yang sama, angin yang sama. Nanti kita lihati boros dan iritnya bahan serta droplet yang dihasilkannya. Pengen banget, tapi kapan-kapan kita buat sosial eksperimen. Tentang tebal dan tipis cat, di video sebelumnya yang rumus koculok itu sudah pernah saya bahas ya. Jadi tetap kita ngejar bagaimana aplikasi setipis mungkin supaya nanti absorb clearnya nggak terlalu banyak. Meskipun ini catnya model double coat ya, jadi cat yang harus memakai warna dasar. Oke, kita tunggu sebentar, nunggu flash up ya, atau mukanya biar mati dulu mengkilapnya, atau mengkilapnya supaya menghilang, atau flash up, baru kita aplikasikan clear coat ya. Kurang lebih 40-50 menit bisa diaplikasikan clear coat langsung, karena suhu stabil di sini, suhu turun di 28 derajat. Kurang lebih 1 jam kemudian, setelah terlihat flash up atau mengkilap pada catnya terlihat pucat buram, baru kita aplikasikan clear coatnya. Untuk clear coat di sini masih seperti kemarin, MPS 4100 4:1, thinner terlanjur main 15%, harusnya 13 atau 12 10% masih berani ya, tapi sudah terlanjur 15. Oke, suhu aplikasi di sini 26 derajat, kelembapannya 90 ya, jadi lumayan. Kelembapannya 90, suhunya 20. Ya, maksud sudah terlanjur main di angka 15% tadi seperti gini. Harusnya kalau cuaca malam seperti gini dengan suhu seperti itu main di angka 10-12%, ternyata berani ya. Cuman aplikasinya memang dituntut harus cepat, terus jarak tembak yang harus kita buat perdekat. Karena di sini main 15% ya, malah akhirnya kita pakai flash up. Layar pertama kita tembak rata saja, asal semua nempel clear coat, aplikasi standar kalem. Kemudian flash up kurang lebih 1-3 menit, baru lanjut di layer berikutnya. Keduanya saya aplikasikan 3 layer ya, ini kalau nggak salah 3 layer tanpa flash up. Jadi flash upnya hanya di aplikasi yang pertama tadi. Terus tembakan saya juga ada yang meleset pada bagian lekukan tengkan kiri, di situ kecolongan mungkin kurang rapat ya, alhasil di situ tetap ada jerukan. Tapi kalau kita kembalikan dari originalnya Honda Versa, dia clearnya memang terlihat mengkilap, bagian atasnya bisa dikatakan teksturnya agak ngeflat, tapi bagian lekukan tangkikan kiri itu juga terdapat jerukan. Kalau kita lihat motor yang barunya loh ya, jadi kurang lebih sama lah. Mungkin mesin itu juga ada salahnya, sama errornya seperti saya juga.
pada area tangki. Jadi kayak saya mungkin tembakannya agak kurang, maaf, yang area lakukan kanan kiri tembakannya kurang mepet, kurang menghadap ke atas sedikit. Untuk beberapa panel kita aplikasikan pakai mode flash off semua ya. Jadi flash off-nya kurang lebih 1 sampai 3 menit. Hanya satu panel kecil yang saya aplikasikan tanpa flash off. Dan ternyata hasilnya alhamdulillahnya ya sama saja, nggak mewek. Untuk hasil sementara seperti gini habis tembak, untuk partikelnya terlihat seperti gini ya. Ini warnanya partikelnya emas, bronze. Seperti terlihat emas di kamera, tapi hasilnya merah, tapi partikelnya emas, tidak seperti orisinalnya. Kalau orisinalnya kan sepertinya partikelnya mutiaranya putih ya kalau nggak salah. Nah seperti gini hasilnya. Dan untuk esok paginya drop yang didapat dari clearnya seperti gini. Ini kondisinya baru kurang lebih ya, pagi itu langsung saya shoot seperti biasanya. Ternyata buat jerukan itu susah, dapatnya malah mayoritas flat seperti gini. Bener memang kan, untuk buat jerukan susah. Nah ini ada bagian ujung yang lebih, ketebalannya lebih, tapi nggak sampai membuih putih, enggak ya, cuman ngumpul tapi tetap masih kelihatan bening. Ini salah satu kelebihan dari 4100 nya Nikon MS. Kan kadang ada yang buihnya sampai putih kan ada untuk clear, itu sudah sering saya bahas, atau buih popping. Tapi kalau ini enggak. Terus untuk lelehan yang sampai di tengah area saya amati aman aja, wong pakai flash off. Ini hanya satu panel yang nggak pakai flash off ini rasanya. Ini satu panel yang nggak pakai flash off. Yuk aman saja, asal kita tetap kontrol main spray gun-nya. Dan ini satu panel yang pakai flash off, hasilnya kurang lebih. Untuk lelehan yo nggak ada sama sekali pada panel ini. Cuman kalau jeruk ya ada terlihat beberapa, tapi jerukannya tipis banget, bisa ditolong dengan proses poles misal kita ngejarnya flat. Dan untuk area tangki terdapat lelehan pada area yang paling bawah sendiri seperti biasanya. Ini kalau kita pakai mode one visit aplikasi atau sekali tembak langsung 3-4 lapis tapi tanpa flash off, cepat lelehannya pasti akan ngumpul di bawah, jadi nggak akan di tengah-tengah area. Asal overlapnya tetap kita usahakan rapi, nggak loncat-loncat. Yang sering leleh di tengah itu biasanya ya kejadiannya karena mungkin flash off terlalu lama, penumpukan cairan di layer keduanya terlalu tebal, dan ritmenya lambat, terus overlapnya nggak rapi. Dan ini hasilnya setelah kita pasangi pada medianya sore langsung kita pasang, jadi target terpenuhi. Satu hari ngerjakan sampai malam, esok pagi siang sudah selesai seperti gini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya.